Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Bambang di mata pelajaran PPKN kelas 11. Alhamdulillah minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang pengertian hak dan kewajiban asasi. Karena dua-duanya itu adalah saling melekat dan saling melengkapi. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dan segala macamnya, di mana hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia itu saling berkaitan. Pada minggu ini, di minggu kedua bulan Agustus, khusus untuk kelas 11, kita akan membahas tentang jenis-jenis pelanggaran HAM. Ya, jenis-jenis pelanggaran HAM. Ada beberapa jenis pelanggaran HAM. Tentu saja di sini sesuai dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 ini tentang pengadilan HAM. Itu ada kejahatan genosida, di mana kejahatan ini bisa membantai banyak secara massal. Ya, secara massal, secara berkelompok, itu pembantaian secara berkelompok. Kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan. Ya. Ini penghilangan nyawa, perbudakan dan lain sebagainya. Ini tentu sangat banyak ragam dan jenisnya ya. Kemudian ada kasus pelanggaran HAM. Ada bentuk penjajahan, bentuk pembantaian, ya, suku dan segala macam. Seperti di Timur Tengah itu ada pembantaian suku Kurdi dan lain sebagainya. Kemudian ada pembantaian ras, ya kan, seperti zaman Nazi, ketika itu warga Yahudi dibantai habis, sampai 5 juta warga Yahudi mengalami Holocaust atau pembantaian, yaitu di bawah seorang diktator ya, yang bernama Hitler. Kemudian ada juga kejahatan perang ya. Kejahatan perang itu terjadi di contoh kasus di bekas Uni Soviet, negara bekas Uni Soviet. Ada Slobodan Milošević, itu warga sipil dan militer dibantai habis begitu ya. Kaum muslim Bosnia itu kalau tidak salah begitu. Itu juga terjadi ketika kejahatan perang ini terjadi. Jadi kemudian penindasan ras kulit hitam di Afrika Selatan ya. Sampai Nelson Mandela yang pernah jadi presiden di Afrika itu dulu, sebelum menjadi presiden, ketika masih pemerintahan kulit putih, dia dipenjara sampai kurang lebih 27 tahun lamanya. Kemudian kasus pelanggaran HAM di Indonesia, ini ada beberapa. Ada kasus Tanjung Priok, ada kasus Marsina, kemudian kasus wartawan Bernas bernama Udin, kasus penghilangan nyawa aktivis HAM seperti Munir, kemudian kasus orang hilang, tragedi Trisakti, kasus HAM Timor Timur, kasus kekerasan antar warga di Maluku. Nah, ini seperti ini. Kemudian kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekitar. Masih banyak anak kecil yang kadang-kadang orang tua memukul begitu ya. Sehingga mereka tidak sadar bahwa anak zaman sekarang ini sudah mendapatkan perlindungan anak ya, dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini habis sih perlindungan anak ya. Oleh karena itu perlu kita perhatikan bahwa di sini orang tua memaksakan keinginan kepada anak, nah, sebagai contoh begitu. Kemudian orang tua menyiksa anak. Kemudian anak melawan orang tua, bahkan ada yang dibunuh orang tuanya. Kemudian seorang majikan terhadap bawahannya. Kemudian guru membeda-bedakan, kalau pandai didekati, kalau bodoh dijauhi. Ini juga termasuk pelanggaran HAM. Ya, saya kira pendekatan terhadap murid itu tidak harus memandang pandai dan bodoh, tetapi kedua-duanya memang dilihat untuk supaya bagaimana yang kurang maju atau kurang pinter itu didekati supaya lebih pintar.
Bukan berarti dalam hal ini bodoh, tidak. Sebenarnya mungkin keterlambatan cara berpikir, kemudian keterlambatan cara bertindak membuat orang tersebut kurang pintar, bukan bodoh. Sebab potensi orang berbeda-beda. Ya, potensi siswa juga berbeda-beda. Kemudian guru memberikan sanksi atau hukuman fisik yang terlalu berat terhadap siswa. Ya, sanksi seperti ini otomatis merendahkan derajat kemanusiaan. Kalau dilihat dari segi moral Pancasila. Ya, segi moral Pancasila. Kemudian siswa menghina siswa yang lain, ini kadang bully ya. Membuli ini juga termasuk merendahkan derajat orang. Padahal manusia itu diciptakan sama oleh Allah. Tidak ada perbedaan. Asal muasal kita sama dari Nabi Adam, turunan Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam. Kemudian siswa menganiaya siswa yang lain ini.